Oke, kembali dengan saya Sulan Fitri ya. Di sini saya mau ngebahas gimana sih caranya mempartisi suatu storage ya. Contohnya kalau di sistem operasi Windows itu ada C, D, E. Nah, itu drive-nya gimana sih caranya mempartisinya. Ketika kita beli laptop baru, biasanya hanya satu partisi yaitu C. Atau misalkan pada saat kita install baru gitu ya, kita belum paham untuk cara installnya, kita langsung next aja, otomatis partisi yang dibuat itu cuma satu. Nah, di sini gimana sih caranya kita udah jadi gitu Windows-nya ya, udah siap pakai tapi partisinya cuma satu ya. Nah, di sini saya ngebahasnya, oke, kita masuk ke Windows-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox ya dan sistem operasinya Windows 10. Oke, kita login dulu. Oke, sebenarnya di sini banyak cara ya untuk membuka disk management. Salah satunya bisa langsung klik kanan, terus disk management ya. Di bagian start, klik kanan, lalu pilih klik kiri. Oke. Nah, nanti di sini akan menampilkan informasi terkait dengan disk management ya. Oke, di sini ada dua disknya ya. Yang pertama itu hard disk dengan kapasitas 500 GB, sedangkan yang di bawahnya itu CD-ROM ya. Oke, kita untuk CD-ROM saya keluarkan dulu, eject ya. Saya eject dulu supaya nggak bingung. Saya eject, klik kanan, eject. Oke, udah tidak ada. Nah, di sini no media, artinya di CD-ROM tidak ada isinya ya. Nah, di Explorer kita cek ya, di sini ini namanya Explorer ya. Nah, jadi untuk ngebuka Explorer caranya ini yang gambar folder, klik kiri aja sekali. Atau misalkan belum tahu, klik kanan, lalu pilih Windows Explorer ya, di sini. Explorer. Nah, file Explorer ya. Nanti tampilannya akan sama seperti ini. Ya. Nah, di sini drive-nya cuma satu yaitu C. Ini D itu CD-ROM ya. Oke. Gimana sih caranya kita membuat drive baru ya supaya kita menyimpannya itu tidak di C. Khawatirnya ketika kita install baru itu filenya belum di backup. Artinya C ini otomatis diformat, artinya filenya akan hilang. Nah, oleh sebab itu kita buat partisi baru ya, yaitu D. Karena D udah dipakai berarti partisisinya dengan label E ya. Oke. Langkah pertama, kita buka disk management. Yang pertama klik kanan, pilih disk management, atau cara lain klik kanan pada disk PC lalu pilih manage. Oke, tunggu. Nah, kalau sudah, di sini ada banyak pilihannya. Ini terkait dengan manajemennya Windows ya, kita mau buka kemana. Tapi kita fokus ke disk management. Klik disk management yang di storage. Nah, tampilannya sama ya. Hanya saja kalau di sini untuk manage itu semuanya ada di sini. Oke ya. Kita fokus ke manage disk management. Oke ya. Kita lanjut yang pertama ada partisi C, yang mana partisi C-nya itu ada free-nya masih banyak ya. Di sini free-nya kurang lebihnya 33,3 GB, yang mana kapasitas semuanya 4,9 GB. Nah, kita mau keluarkan hard disk-nya atau kapasitasnya dengan kapasitas 20 GB ya. Oke, berarti sisanya nanti free-nya tinggal 13 GB. Oke, lalu masuk ke disk management, lalu klik kanan, pilih shrink volume. Oke, kalau sudah, tunggu. Nah, di sini kapasitas yang mau dikeluarkan berapa giga? Kita ambil cache-nya itu 20 giga ya. Nah, di sini teman-teman harus paham terkait dengan satuan memori ya. Satuan memori udah dibahas. Silahkan teman-teman buka lagi catatannya, misalkan tidak tahu. Kalau misalkan tahu bisa dilanjut. Oke, di sini kita mau mengeluarkan 20 giga. Oke,
untuk mempermudah perhitungan, buka kalkulator ya. Kalkulator. Oke. Yang mana 1 giga itu sama aja 1024 ya. Nah, mau dikeluarkan 20 giga berarti dikali 20. Berarti total semua untuk yang dikeluarkan itu 20.480 ya. Oke, teman-teman copy paste nggak masalah. Lalu paste. Oke, tidak boleh ada karakter ya. Artinya di sini teman-teman harus ketik manual ya. 20.480. Kalau sudah sering. Tunggu. Nah, di sini partisinya udah keluar ya, atau unlocked. Unlocked itu artinya belum ada yang makai ya. Oleh sebab itu kita mau buat disknya. Nah, di sini sebelum itu cek lagi di Explorer, kita belum ada drive baru ya. Belum ada. Oke, untuk mengadakannya yang unlocked space yang udah dikeluarkan atau udah di shrink volume, lalu klik kanan new simple volume. Kemudian next. Ini kapasitas yang mau dijadikan drive itu berapa? Di sini by default aja 20 giga. Next. Nah, di sini labelnya mau drive apa gitu ya. Kalau sudah default aja, next. Kemudian di sini nama labelnya atau nama drive-nya misalkan data ya. Nah, kalau sudah next, finish. Nah, kalau sudah dia formatting, lalu coba cek di Explorer. Nah, di sini udah nambah. Kok kenapa ini kapasitasnya 19,9? Ya, karena beberapa memori itu terpotong ya untuk hitungan di Windows-nya ya. Nah, di sini tapi untuk di disk management itu genap 20 giga ya. Oke. Nah, misalkan di sini teman-teman pengen ngubah berurutan C, lalu datanya itu labelnya E, yang CD labelnya E ya. Jadi yang data itu nanti diubah ke D dan CD itu labelnya jadi E. Caranya gimana? Caranya masuk ke disk management lagi. Yang drive CD-ROM, klik kanan, kemudian change path ya. Jadi ubah path-nya atau nama path-nya. Kemudian di sini D change, ubah ke F terlebih dahulu. Kalau sudah oke. Ya, ada perubahan? Ya. Nah, di sini udah rubah F. Nah, di sini data E-nya belum rubah ke D ya. Jadi berarti yang diubah apa? Berarti yang dirubah itu drive data. Oke, di sini data berarti klik kanan, lalu change path, lalu change ubah ke E ya. Ke D. Terus oke. Ada perubahan? Ya. Nah, di sini udah C, D. Nah, tinggal yang F itu kita ubah jadi E. Kembali lagi ke CD-ROM, klik kanan, change drive, letter and path, lalu pilih change, lalu pilih E. Kalau sudah, oke, simpan perubahan, ya. Nah, di sini udah berurutan C, D, E. Oke, mungkin itu aja materi partisi. Sekian dari saya, terima kasih.